นี่นาคเมียกูไอ้เต๋อไอ้เผือกแล้วก็ไอ้ชินจ้ะพี่มาค่ะเรือจะจมอยู่แล้วเนี่ยBermula pada tahun yang tidak diketahui, ada seorang wanita muda yang sedang belendung atau hamil ditinggal oleh suaminya karena ikut berperang. Wanita itu menggerang kesakitan karena si jabang bayi nampaknya sebentar lagi akan segera brojol. Tanpa ada satupun warga desa yang membantunya, tiba-tiba beralih di tempat yang jauh, tepatnya di wilayah peperangan. Suami dari wanita tadi yang biasa dipanggil Mak atau Pima bersama teman-temannya sedang berperang melawan pasukan dari barat. Mereka kalah telak melawan pasukan barat karena kurangnya senjata yang memadai dan hanya menggunakan pedang. Namun karena jiwa patriot mereka begitu besar untuk membela tanah air tercinta, Pima dan kawan-kawannya pun kembali ke arena peperangan untuk melawan para gerilya dengan hanya menggunakan pedang dan panah yang pada akhirnya ketika mereka sadar betul kalau perlawanan mereka sia-sia, bukannya saling menguatkan satu sama lain, dua orang ini malah asik menghina gaya rambutnya masing-masing. Yang satunya nggak tahan ngeliat rambut temennya yang katanya mirip sama sikil asu. Yang satunya lagi dengan pedenya ngomong kalau rambut belah tengah temannya itu katanya gaya baru, padahal mirip jembut. Kriwul-kriwul nggak genah. Asu. มึงอะกูแฟชั่นเว้ยแม่กูเลยไปบ่นว่า Sementara yang lain malah saling gujlukan. Pima meratapi nasibnya yang mungkin saja bisa tewas pada hari itu juga. Padahal dia sangat ingin sekali bisa segera pulang dan bertemu dengan istrinya di rumah. Apalagi ia sadar betul mungkin saja istrinya saat ini sudah melahirkan anak pertama mereka. Namun karena peperangan belumlah usai, mereka pun kembali ke medan perang karena harkat dan martabat tanah air tercinta tetap harus dijunjung setinggi-tingginya dan tidak boleh direbut paksa oleh bangsa manapun. Asik. กูไม่ฝากอะไรทั้งนั้นอ่ะ Beberapa minggu kemudian ternyata Pima dan kawan-kawannya yang entah bagaimana caranya ternyata berhasil selamat dari peperangan. Karena mereka dari kampung dan wilayah yang berbeda-beda, Pima pun meminta teman-temannya itu untuk mampir dulu sebentar di kampung halamannya, yakni kampung yang bernama Prakanong. Namun ketika mereka sampai di sana, alangkah terkejutnya mereka. Kampung itu tampak sunyi sepi seperti sudah ditinggalkan. คนไปไหนหมดวะ Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, mari tak perkenalkan dulu satu-satu teman perang dari Pima yang rambut tengah mirip sing koyo jembut mau iki. Jenenge Puak. Yang kumisan kayak orang bener ini yang pakai kacamata ter, dan yang rambutnya koyo sikil asu mau iki Sin. นาคจ๋า มึงไว้มากมึงไหววะ Setelah malam tiba, akhirnya mereka pun sampai di rumah Mak. Pima sendiri langsung bergegas masuk ke dalam rumah untuk mencari istri tercintanya karena sudah sangat rindu. Namun begitu masuk ternyata นาค อีนางมึงขี้อยู่เปล่า เขาตกใจแทบแย่อะ ya alangkah senangnya Mak. Rupa-rupanya istri tercintanya yang bernama Nak terlihat sangat sehat walafiat. Bahkan ia juga disambut dengan sang jabang bayi yang baru saja lahir dalam keadaan yang juga sangat sehat walafiat. Dan karena pada hari itu sudah larut malam, Mak pun meminta teman-temannya itu untuk nginep dulu beberapa hari sebelum pulang ke kampung halamannya masing-masing. 3 di antara mereka enggan karena takut merepotkan Mak, apalagi istrinya baru saja melahirkan. Namun si Jabrik Puak ini agak lain. Dia senang ditawarin nginep karena kesemsem dengan istri Pima
Mak yang sangat cantik. Dan akhirnya mereka pun nginep di seberang rumah Mak, yakni bekas rumah neneknya. โคตรแจ่มเลยว่ะ รอสงครามสงบก่อนแล้วค่อยไป ดีจ้ะ เฮียเขาน่ารักที่สุดในสยามประเทศเลย Keesokan paginya saat mereka baru terbangun, sebuah perahu lewat di depan rumah dengan membawa puluhan mayat. Ternyata mereka adalah para prajurit yang gugur dalam peperangan. Yang bahkan sampai saat ini ternyata perang masih berlangsung. Tidak berselang lama Mak dan yang lainnya lantas pergi ke pasar untuk mencari beberapa makanan dan juga pekerjaan. Namun saat sedang mendayung perahunya, tiba-tiba Sisin merasakan ada yang aneh dengan rumah Pima. Dia melihat dengan seksama saat itu di jendela ada Nak sedang menggendong bayinya. Namun saat berpaling, tiba-tiba Nak sudah tidak ada di sana. อ้าวเฮ้ยหายสิ Sesampainya di pasar, suasana yang kemarin terlihat sangat sunyi sepi tiba-tiba menjadi sangat begitu ramai, padet gak karu-karuan. Karena perut udah keroncongan, Mak pun hendak membeli 2 bungkus kue lemper dari seorang pedagang. Namun entah kenapa saat melihat Mak, pedagang itu malah ketakutan dan membuang dagangannya. Begitu juga para pedagang lainnya saat Mak menghampiri mereka. Entah kenapa, semua pedagang sangat ketakutan melihatnya. ขวางเลยไปโอ้ย เป็นไรของแกวะ Dan ketika semua pedagang menolaknya, Mak yang tidak putus asa lantas mencari pekerjaan ke sebuah warung sarkem. Ngerti toh warung sarkem? Di sana sang pemilik sarkem yang bernama Bibi Prik terlihat sedang mendem ciu saat Mak datang dan bertanya pekerjaan. Hingga beberapa saat kemudian saat Bibi Prik sudah tersadar kalau yang di hadapannya adalah Mak, ia pun langsung kaget gak karu-karuan dan mengatakan kalau istrinya itu sudah jadi hantu. Kalau nggak percaya, yo silakan saja dilihat dari selangkangan. Begitu kata Bibi Prik. ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มากไม่ได้เมา โทษที่แบบแม่กูมาแล้วพูดเลื่อยเปื่อยแบบเนี้ย เป็นไรของแกวะ กูไม่กลัว Setelah mendengar ocehan Bibi Prik, hanya Sin yang benar-benar percaya kalau Nak itu adalah hantu. Pokoknya dia yakin betul kalau istri Mak sudah jadi hantu. Namun ketika teman-temannya itu melihat Sin ketakutan, mereka malah gak percaya dengan ucapannya dan meminta Sin untuk pergi menjemput Mak ke rumahnya untuk pesta ciu bersama. Karena tidak punya pilihan lain sambil gemeteran, Sin pun pergi ke rumah Mak untuk menjemputnya. Hingga tiba-tiba นั่นแหละดูว่าล่ะนาคมากอยู่ปะจ๊ะ Ya, ternyata itu cuman mimpi. Tapi ketika Sin mengira itu hanyalah sebuah mimpi, tiba-tiba kejadian yang sama pun malah terulang seperti mimpinya, alias deja vu. Dari yang lagi-lagi menuang ciunya sampai luber, Ter yang memintanya untuk menjemput Mak, dan akhirnya Sin pun kembali ke rumah Mak untuk menjemputnya. Namun kali ini alangkah terkejutnya Sin ketika sampai di sana. Ia melihat kalau rumah Mak seperti sudah terbengkalai sangat lama dan usang. Sambil masih sangat gemeteran, Sin pun memberanikan diri untuk memanggil Mak agar mau ikut pesta ciu bersama mereka. Dan pada saat itulah akhirnya Sin pun benar-benar tahu kalau ternyata Nak, si cantik jelita istri Pima, rupa-rupanya sudah jadi hantu. Pagi harinya Sin dan kawan-kawannya lantas diminta untuk membantu Mak memperbaiki tangganya yang sudah lapuk. Sin masih sangat ketakutan dengan kejadian tadi malam. Namun di antara mereka, Ter yang sangat santuy dan tidak membantu apa-apa, Mak pun memintanya untuk mencari kapak di rumahnya. Dan ketika ia sedang mencari kapak itu, alangkah terkejutnya Ter. Rupa-rupanya rumah Mak terlihat usang seperti yang dikatakan oleh Sin. Karena ia juga penasaran, bener gak sih Nak yang cantik itu adalah hantu? Ter pun mencoba melihatnya dari balik selangkangan untuk mencari tahu. Namun saat dilihat ternyata
Lah, bukannya ngelihat dari selangkangannya, malah nginceng selangkangannya si Nak. Ancen koplak iki kok si Teri lho. จะมาหาขวานนะจ๊ะนาครู้ไหมจ๊ะว่าขวานอยู่ไหนชินกูมองลอดหว่างขาแล้วไม่เห็นมีที่อะไรเลย Setelah salah nginceng dan gagal melihat sosok asli Nak, Ter yang sudah kebelet ngising lantas pergi ke hutan di belakang rumah dan nongkrong di sana. Namun saat lagi fokus-fokusnya ngeden, Ter dikagetkan dengan adanya sebuah batu merah delima tepat di depannya. Dan ketika digali, ternyata batu merah delima itu masih nancep di tangan sesosok mayat. Terkejut dengan sosok mayat yang terkubur di belakang rumah, Ter yang wajahnya sudah bengep gak karu-karuan karena dientup tawon. Dia berusaha memberitahukan kepada teman-temannya kalau Nak adalah hantu. Ter bisa menyimpulkan kalau jasad yang di belakang tadi adalah Nak karena batu merah delima itu persis seperti yang dipakai olehnya saat ini. Namun karena saking bengepnya wajah Ter, teman-temannya pun jadi nggak ngerti apa yang ia katakan. Hingga pada akhirnya Ter pun mencoba cara lain dan menuliskannya di secarcik kertas untuk memberitahukan kalau Nak adalah hantu. หน้าเป็นอะไรอะจ๊ะ กระดาษอะไรมีอะไรที่ไหนแล้วเนี่ยผ้าไอ้เหี้ยเก็บผ้า Setelah mengetahui betul kalau Nak adalah hantu, Puak dan yang lainnya lantas buru-buru berkemas untuk pergi dari sana. Sambil berkemas, mereka melihat kalau Mak saat itu menghampiri Nak karena ia juga sudah membaca tulisan Ter di kertas tadi. Ya, mereka semua mengira kalau Mak akhirnya tahu kalau istrinya adalah hantu. Mak pun mengatakan kalau dia sudah tahu semuanya. Namun ternyata ada sedikit kesalahpahaman di sini. Ternyata karena terkena hujan, tulisan Ter yang di kertas tadi rupa-rupanya malah berubah, bukan mengatakan Nak hantu, tapi Mak membacanya Nak itu koproh alias jorok. แล้วฉันจะอยู่ยังไง เราเคยสัญญากันแล้วไม่ใช่เหรอ นาคเป็นฝี ของแล้วเพนเถอะเร็ว Karena tidak tega dengan Pima yang hidup dengan seorang hantu, mereka pun berinisiatif untuk memberitahukan kebenarannya kalau istrinya sudah meninggal. Namun saat Shin dan Ter berusaha memberitahukannya, tiba-tiba putra dari Bibi Prik datang dan memberitahukan kalau ibunya telah tewas setelah waktu lalu ingin memberitahukan kepada Mak kalau istrinya adalah hantu. เฮ้ยนี่เปียกตายแล้วเหรอวะ พวกมึงไปช่วยล้มบวยกูหน่อยดิ ทำไมไม่ชวนเพื่อนพี่ขึ้นมากินอะไรก่อนล่ะ Karena sepertinya Nak sudah tahu kalau teman-temannya menyadari bahwa dirinya adalah hantu, Nak pun mengerjai mereka dengan meminta Shin dan teman-temannya untuk ikut makan bersama. Dan ternyata yang harus Shin dan kawan-kawannya makan adalah daun kering dan juga ulet yang masih kluget-kluget. เอาเลยพลาดนะเนี่ย ไม่น่ากินซะอิ่มเลย กูเห็นมึงแอบกลืนน้ำลายนะ จะรีบไปไหนกันล่ะจ๊ะพี่ Setelah kabur dari rumah Nak, Mak yang kecewa dengan sikap mereka pun lantas mengusir mereka agar tidak lagi tinggal di sana. Mak sangat kecewa karena teman-temannya sendiri menganggap istrinya seorang hantu, persis seperti yang dilakukan para penduduk sekitar. Entah gimana caranya kok bisa Mak nggak sadar kalau istrinya itu hantu. Tapi sepertinya semua itu karena Mak yang terlalu bucin dengan Nak. พวกมึงออกไปจากบ้านป้ากูได้ละ อะไรของมึงไว้ เราต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ววะ หน้าของเขาสวยขนาดเนี้ย Keesokan harinya Mak yang masih tidak sadar kalau istrinya sudah jadi hantu. Mereka malah pergi ke pasar malam untuk mengenang masa-masa bucin mereka. Di sini Nak memakai sebuah topeng supaya warga sekitar nggak tahu kalau dia adalah hantu. Setelah mencicipi semua wahana di pasar malam itu, Mak pun mengajak Nak untuk mencicipi satu wahana lagi, yakni masuk ke rumah hantu. Tapi ternyata ketika Mak masuk ke wahana itu, rupa-rupanya semua teman-temannya mengintilinya dari belakang karena hendak menculiknya. Dan ketika Nak masuk ke sebuah ruangan, mereka semua pun langsung menculik Mak dan menggotongnya pergi.
Karena pintu tiba-tiba terkunci, mereka jadi kelabakan gak tahu harus gimana supaya lolos dari kejaran Nak. Dan tiba-tiba mereka pun punya ide, aha, malah nyamar jadi aktor di rumah hantu dan mengikat aktor yang aslinya. Awalnya Nak seperti gak menyadari saat mereka sedang menyamar. Shin dan kawan-kawannya pun segera kabur saat Nak pergi ke lorong lain. Tapi ketika sudah tepat di pintu keluar, tiba-tiba Melainkan ธอ Setelah berhasil kabur dari kejaran Nak, ternyata Pima semakin marah kepada mereka dan lantas pergi meninggalkan mereka karena kesal. Namun karena kasihan, mereka pun mencari Mak di tengah hutan yang rimbun. Dan saat menemukannya, ternyata Mak dalam keadaan yang agak kritis. Rupa-rupanya luka Mak kambuh lagi, yakni luka tembakan saat perang waktu lalu. Karena kelihatannya agak janggal, kok bisa luka yang udah sembuh malah kambuh lagi? Pikir Ter dan Shin. Akhirnya mereka pun mengira kalau hantu yang sebenarnya bukanlah Nak, tapi Pima, temannya sendiri. หน้ามึงยังไม่ตายเหรอวะเรื่องมึงยังไหลไม่หยุดเลยไหวมาก Ya, mereka mengira memang cukup aneh. Mak bisa tidak mati di peperangan padahal sudah beberapa kali tertembak. Dan ketika mereka mencoba memastikannya, ternyata ห้อยคอแทน begitu menyadari kalau ternyata hantunya adalah Pima, Shin dan yang lainnya langsung menuju ke rumahnya untuk menjemput Nak. Yang lainnya sih memang niatnya baik, jemput Nak karena mau nolong. Tapi si Puak Gatel ini, dia cuma mau cari kesempatan supaya bisa hidup bareng Nak yang cantik dan jelita. Memang ancen gatel. แล้วพี่มากล่ะ พวกฉันขอโทษแล้วกันนะจ๊ะ Sambil berusaha keluar dari desa itu, Nak dan anaknya dibawa oleh mereka menggunakan perahu dengan alasan Pima sedang menunggunya di ujung desa. Namun karena perahu terlalu kecil dan sedangkan mereka ada 5 orang, perahu pun agak sedikit oleng kapten. Karena saking paniknya mereka membuang semua barang-barang yang tidak perlu agar perahu tidak tenggelam. Namun yang oonnya, dayung perahu pun ikut dibuang, jadinya ya mereka malah nggak bisa kemana-mana. ไกลเลย กูว่าเราว่า Dan karena perahunya cuma bisa diam di tempat, ketika hantu Mak datang, Ter dan yang lainnya cuma bisa teriak-teriak doang sambil berusaha menghalangi Mak yang berusaha naik ke kapal. Tapi ketika mereka kembali melihat Mak, kok ya rada-rada aneh. Hantu kok ya nggak bisa berenang, malah kram pula kakinya. Dan dari sinilah akhirnya mereka menyadari ternyata Mak bukanlah hantunya. ราคาแอคติ้งระดับหม่อมน้อยแล้วมันยังไม่ตายเว้ย Setelah naik ke atas perahu, Ter pun jadi semakin bingung kalau Mak dan juga Nak bukanlah hantunya. Terus mayat siapa yang ia lihat di belakang rumah memakai cincin merah delima? Semakin dipikir makin dipikir lagi. Tiba-tiba ada cincin merah delima yang terjatuh di depan Ter, yang ternyata yang membawa cincin itu adalah Euy. ทำไมมึงมีแหวนวงนี้ด้วยวะ พี่แม่งลงน้ำเลย Sambil terus mendayung-dayung karena saking takutnya, yang ternyata hantunya adalah Euy. Nyatanya perahunya nggak bisa kemana-mana, alias diam di tempat. Wong dayungnya ya cuman pakai tangan. Sambil terus mendayung, tiba-tiba dari belakang Nak pun memberikan mereka sebuah dayung agar perahunya bisa segera melaju. Dan di saat itulah Ter pun jadi yakin kalau hantu yang sebenarnya memang adalah Nak. พายดิเต๋อให้เร็วดิ นี่จ้ะ Dan untuk benar-benar memastikannya, Ter pun berusaha melihat dengan jelas sosok hantu Nak melalui selangkangannya. Kali ini caranya benar dari selangkangannya sendiri. Namun karena endas dari teman-temannya menghalangi, Ter pun meminta mereka untuk menyanyikan lagu tongkrongan mereka agar ia bisa melihat dengan jelas sosok Nak. Dan yang akhirnya
ไอ้เผือกคนเดียวเหรอ ไอ้ชี้หลบซ้าย ซ้าย ขึ้นมาซ้ายร้องเพลงออกพันทำไมตอนนี้วะ แผลนั่นเนี่ย โอ้โหมึงจะกลับมาทำไมเนี่ยไอ้มาก เอ้ย อีนาเป็นผี บอกเพี้ยอะไรเรา Karena sudah saking takutnya, Puak dan kawan-kawan lantas pergi ke sebuah kuil untuk meminta perlindungan dari biksu di tempat tersebut. Sang biksu terus membaca mantranya komat kamit sing balehong balehong. Embuh mantra opo sing diwoco aku juga nggak ngerti. Dan tiba-tiba saja hantu Nak pun sudah datang menjemput Mak yang saat itu masih kelenger karena tadi dikepruk ndase sama si Puak. ทุกคนออกนอกสายสิญจน์นี้ Karena Nak sekarang sudah benar-benar marah, sang biksu lantas meminta mereka untuk tetap berada di dalam tali agar Nak tidak bisa menyentuh mereka. Cipratan air suci alias banyu uyuh pun diciprat-cipratkan ke arah Nak agar ia tidak berani mendekat. Beras yang sudah dijampe-jampe juga ikut dilemparkan ke arah Nak. Namun karena mereka ini memang sangat koplak, banyu uyuh dan beras yang sudah dijampe-jampe itu pun malah terbuang sia-sia. Dan yang lebih koplaknya lagi, si biksu ini malah kabur saat semua mantra-mantranya nggak mempan sama si Nak. เฮ้ย พวกมึง ดูนี่ดิ อะไร มึงจะตีนกูแล้วกัน เดี๋ยวอาตมาจัดการมันเอง จะบอดโอ้ยโอ้โห Setelah si biksu itu kabur, tiba-tiba saja si yang tadi nyemplung di kali datang dengan wajah yang terlihat sangat pucat. Mereka ketakutan setengah mati karena mengira juga sudah jadi hantu, yang padahal si ini masih hidup dan mereka cuman salah paham. Aku เข้าใจผิดอะ Rupa-rupanya tersalah mengira kalau adalah hantu sebab ia memiliki cincin merah delima. Ternyata mendapatkan cincin itu dari jasad Nak yang terkubur di belakang rumah. Nekat mencurinya karena memang ia butuh duit untuk main judi. Walah korban slot rupanya. Karena Nak sudah sangat marah, ia pun meminta mereka untuk segera melepaskan Mak. Karena selama ini ternyata Mak hanya ingin bahagia bisa hidup berdua dengannya. Ya rupa-rupanya alasan kenapa arwah Nak masih terkatung-katung di dunia adalah karena ia sangat mencintai Mak dan tidak ingin meninggalkannya. Dan yang lainnya pun mencoba meyakinkan Nak kalau mereka tidak akan bisa hidup bersama lagi karena memang melanggar hukum alam. Manusia dan hantu tidak bisa hidup bersama. Namun tetap saja Nak tidak peduli dan hanya ingin hidup berdua dengan Mak. Kalau tidak bisa hidup di dunia, maka ia akan membawa Nak bersamanya untuk menuju ke akhirat. เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัว ใช่ งั้นพี่มาก็ไปอยู่กับฉันเถอะ Namun ketika Nak hendak membawa Mak bersamanya ke akhirat, ternyata Nak sendiri tidak sanggup untuk membunuhnya. Apalagi Mak juga terlihat sampai menangis karena dikira sangat takut kepadanya. Namun ternyata tangisan itu bukan karena Mak takut dengan Nak. Rupa-rupanya Mak menangis karena ia juga tidak bisa hidup tanpa dirinya. Apalagi ternyata selama ini rupa-rupanya Mak sendiri sejak awal sudah tahu kalau istrinya sudah meninggal dan jadi hantu. โง่ขนาดไม่รู้ว่าเมียตัวเองตายไปแล้วหรอกนะ Ya, semua berawal ketika Mak juga penasaran dengan ucapan seluruh warga desa dan teman-temannya. Mak pun mencoba melihat dari balik selangkangannya, dan pada saat itulah dia tahu kalau Nak adalah hantu. Setelah mengetahui kalau istrinya sudah meninggal, Mak pun berlari ke belakang rumah untuk melihat jasadnya. Namun walaupun sudah mengetahuinya, Mak tetap ikhlas mencintai Nak apa adanya, rela makan ulet dan daun kering setiap hari, walaupun tahu kalau istrinya sudah jadi hantu. หน้าของเขาสวยขนาดเนี้ย รักนะ Setelah Mak ikhlas kalau istri tercintanya Nak sudah jadi hantu, mereka pun akhirnya bisa hidup berdampingan. Konco-konconya, Sin, Ter, dan juga Puak mendukung hubungan mereka walaupun ya sudah beda dunia.
Para warga yang tahu hubungan mereka yang beda dunia itu pun tentu mencoba untuk mengusir Mak dan Nak dari kampung tersebut. Tapi apa daya, ketika Mak nongol, jangankan ngusir, baru ngeliat tangannya yang memanjang aja, mereka langsung bubar. Dan itulah dia, Pima.